Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Begitu indah kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga pada saat ini kita beroleh kesempatan berkumpul di rumah Tuhan, maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mengagungkan Tuhan, serta mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Pelayan firman hari ini, Pendeta Marson L. Moganti STH, bersama seluruh majelis Jemaat Sion Poso, menyambut kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini dengan penuh sukacita iman. Kiranya ibadah kita saat ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, bahkan membangkitkan semangat iman kita untuk melanjutkan karya dan pengabdian kita masing-masing. Khusus bagi saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan, kami ucapkan selamat beribadah. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput jemaat berdiri. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan berkata, "Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia." Mari kita sambut dengan melakukan "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
silakan duduk. Marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum Allah yang diambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan hukum Allah. Mari kita sambut dengan menyanyikan "Aku Mengasihi Engkau Yesus". Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengasihi dan menyembah-Mu, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kami. Ya Tuhan Yesus, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami atas perintah-perintah-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, supaya kami layak bersekutu, menyembah dan memuliakan nama-Mu yang agung itu, hingga kami terus dibaharui menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat pada perintah-perintah-Mu. Amin. Mari jemaat kita bersama menyanyikan "Tertindih dengan Beban Berat". Dengan
Jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Marilah untuk pembacaan Alkitab kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya hanya firman Tuhanlah yang akan mengarahkan jalan-jalan hidup kami kepada kebenaran, dan hanya firman Tuhan sajalah yang akan membawa kami kepada kehidupan. Karena itu, berfirmanlah kepada kami semua sedia mendengarkannya, dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan, Mazmur 77, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesesakanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terjulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan.
Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berairkah janjinya itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini menyembah dan mempermuliakan Tuhan di rumah ibadah, maupun saudara-saudara yang menyembah dan mengagungkan, mempermuliakan Allah di rumah masing-masing. Kita tentu bersyukur dan berterima kasih, sebab perkenanan Tuhanlah sehingga kita semua sampai hari ini tetap dapat menikmati kehidupan, dan kita diberi waktu untuk mempermuliakan Dia dalam ibadah pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita, saya memberi tema, bagaimana cara kita sebagai orang percaya menghadapi pergumulan atau permasalahan kehidupan. Pada saat-saat sekarang ini, tidak ada orang yang terlepas dari pergumulan kehidupan. Karena kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda dunia sampai pada saat ini, ada banyak orang yang menderita, bahkan ada banyak orang yang ada di dalam kesusahan hidup karena apa yang mereka rencanakan dan usahakan itu tidak lagi dapat mereka lakukan sebagaimana rencana-rencana mereka. Tapi saudara-saudara, kita sesungguhnya mengingat bahwa sebagai orang percaya dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada anak-anaknya suatu kehidupan tanpa masalah, tanpa pergumulan. Tetapi yang kita tahu adalah
bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita semua. Bahkan saudara-saudara, di dalam Mazmur 34 ayat 20 di sana dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu mau menggarisbawahi bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan pernah terlepas dari persoalan. Kita lihat saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus pun harus berjuang menghadapi angin tofan yang mengombang-ambingkan perahu mereka pada saat mereka berlayar di Danau Galilea. Padahal di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Kita bisa baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Masalah dan pergumulan serta penderitaan, rintangan atau hambatan-hambatan yang berat bisa saja hadir kapan saja dalam kehidupan kita tanpa bisa kita duga dan kita prediksi sebelumnya. Karena itu saudara-saudara, tidak sedikit orang ketika mengalami tekanan, pergumulan dan penderitaan hidup yang berat, bersikap ragu-ragu, bersikap tak pasti, seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh pemazmur, sampai-sampai dia meragukan kasih setia Tuhan dan mempertanyakan janji-janjinya karena tidak sanggup lagi, atau dia tidak berdaya lagi menjalani hari-hari hidupnya karena persoalan pergumulan yang dia hadapi. Saudara-saudara, kalau kita baca sampai selesai Mazmur 77 sampai ayatnya yang ke-21, di sana dia kembali bisa menyadari bagaimana sesungguhnya kasih kemurahan Allah, penyelamatan Allah yang telah dilakukan kepada nenek moyangnya melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Betapa perbuatan-perbuatan, tindakan penyelamatan Allah itu sangat ajaib, sehingga dia kembali berserah kepada Tuhan. Dia berkata dia akan selalu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah sepanjang hidupnya. Dalam ayat 21 bacaan kita tadi dikatakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Kita tentu tahu peristiwa keluaran orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua berharap saat kita ada dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan segera menolong dan memberi jalan keluar. Namun saudara-saudara, seringkali jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, sehingga kita pun menjadi tawar hati, atau kita pun menjadi seperti pemazmur bertanya, tidakkah Tuhan menyayangi kita lagi? Telah berakhirkah kasih setianya bagi kita? Padahal saudara-saudara, firman Tuhan pada Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sesungguhnya yang harus kita lakukan pada masa kesesakan, pada saat kita menghadapi pergumulan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, hendaknya kita tidak gampang putus asa dan menyerah saat dalam pergumulan yang berat. Tantangan dan masalah dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua orang, termasuk kita. Namun respon hati kita terhadap masalah atau persoalan yang kita hadapi, itulah yang akan membedakannya, akan membawa kita semakin baik atau semakin tidak baik, atau akan membawa kita semakin naik atau semakin terpuruk. Saudara, sebagaimana Tuhan Allah menyatakan perbuatan dan penyertaannya yang ajaib atas bangsa Israel, Tuhan Allah juga akan menolong dan menyertai kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tahu Musa takkan sanggup membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian kita, dengan pengharapan iman kita, selalu melibatkan Tuhan Yesus di setiap persoalan, di setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan membawa kita keluar melewati setiap masalah kehidupan yang menerpa hidup kita. Jemaat kekasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita, mata iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan yang selalu memandang hari esok dengan segala harapan, dengan percaya, tidak meragukan kuasa Tuhan, adalah kunci kemenangan atas masalah kehidupan yang kita hadapi. Karena itu,
saya mau menyatakan kepada kita, dalam pergumulan kita menghadapi kehidupan di era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap percaya, tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Kita harus tetap semangat menjalani kehidupan dalam kasih Yesus Kristus. Sebab Dia, saudara-saudara, tetap setia menyertai dan siap memberi pertolongan kepada kita. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh seorang ibu. Disilakan.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan, kita puji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk doa persembahan dipersilakan berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan gerejamu. Amin. Pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tuhan adakan syukur bagiku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan warta jemaat Minggu 31 Januari 2021. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam beribadah di gedung Gereja Sion Poso. Memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh di depan gereja, menjaga jarak dalam posisi tempat duduk. 2. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marson L. Moganti STH, Orgelis, Kantoria, Operator RCD, Operator Sositin, Kostor, tim COVID, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah Minggu 7 Februari 2021 dilaksanakan 3 kali. Majelis yang bertugas Kepel Galilea dan Kepel Nazaret pukul 6, Kepel Tiberias dan Kepel Yordan pukul 9, Kepel Bethesda pukul 17. Sekian warta, terima kasih. Pokok doa Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama, anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kekurangan makanan yang terpapar COVID. 2. Lansia, Oma Mangunda Puela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Kalengkongan Pele, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma dan Opa Betosi Bansawena, Oma Ani Rampalimbo Kindangan, Oma Linda Liho, Oma Kalew Sumendap, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Polii Sunda. 3. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Ontoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Penatua Cornelis Kayori, Penatua Brami Limbong, Oma Tandirerung Kolondam, Ibu Damaris Kalengkongan, Ibu Martina Runtu, Ibu Pataru Bareta, Oma Bareta Bakumawa, Bapak Hengki Geru, Bapak Yo Sampel. 4. Pendeta, Penatua Diaken, Panitia-panitia, BPP, Pengurus Kategorial, Pekerja Gereja, Orgelis, Kantoria, Operator LCD, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. 5. Pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan COVID. 6. Jemaat yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, serta atas berkat dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui dana kebersamaan, yuran pembangunan, syukur pribadi dan keluarga, atau karena ketambahan usia. Keluarga Fredrika Imbang, Ray Silele, Angel Silele, Nyonya Herlista Runtu Melalo, Saudara Excelaba, Nyonya Friska Sumera Maindoka, Nyonya Foni Lianto Chanlisan, Nyonya Reni Metusala Abram, Ibu Warmida Paera Lamunde, keluarga Ruruk Kadang, Saudara Richard Jeki Paloa, Nyonya Grace Tampake Walukou, Penatua Nyonya Din Roring Mokonio,
Nyonya S. Lasiuta Van Pamelen, Nyonya Y. Tololiu Adam, Nyonya E. Rembang Riyadi, keluarga Tampake Walukau, keluarga Tarore Kontara. 7. Keluarga jemaat yang menjalani masa karantina. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Hari ini Tuhan, ada waktu kesempatan bagi kami untuk menyembah dan mengagungkan Engkau, baik di rumah-Mu yang kudus ini, baik di rumah, di tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan, kami tahu Tuhan hadir dalam persekutuan-persekutuan kami, sebagaimana firman-Mu, 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Tentu semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang di rumah ibadah, bersuka cita karena Tuhan berkenan atas pujian dan sembah yang mereka lakukan. Karena itu hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mengagungkan, mempermuliakan Tuhan pada saat ini dalam ibadah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan akan memberi pengharapan kepada mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan persoalan kehidupan. Tuhan akan memberi mereka hikmat, akal budi, kepandaian, bahkan ketenangan, supaya mereka dapat melihat apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan janji firman-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka buat dan lakukan dimanapun Tuhan beri waktu kesempatan untuk melakukannya. Tuhan tahu aktivitas mereka semua, sampai kepada mereka yang melakukan berbagai perkara, baik di kantor, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, baik mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, atau apapun yang mereka lakukan sesuai talenta yang Tuhan sudah beri untuk mereka lakukan, sebagai pewujudan di mana mereka akan menerima berkat kasih Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang saat ini menyembah Engkau, yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai persoalan hidup, yang mempunyai kesakitan tubuh. Tuhan dengar doa-doa mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, karena Tuhan, mereka hanya berharap kepada kuasa Tuhan saja. Semua mereka akan tentu melewati persoalan-persoalan kehidupan yang saat ini mereka hadapi, karena Tuhan lewat firman-Mu berjanji tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu yang selalu menengadakan mata iman mereka kepadamu, dan yang selalu berharap kepada Tuhan. Kasihani mereka semua Tuhan, jangan tinggalkan mereka, dan kuatkan mereka dengan sukacita dan semangat. Mereka tetap percaya ada Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga semua sanak saudara, keluarga, baik Bapak, Ibu, anak-anak yang saat ini terpisah dari mereka, dimanapun mereka berada melakukan aktivitas, baik karena pekerjaan, karena tugas, karena penuntutan ilmu. Tuhan akan memberkati
bahkan terus memelihara mereka dan menyelamatkan mereka. Hamba berdoa untuk semua anak-anak yatim, piatu, janda, duda, orang-orang terpenjara, korban bencana alam, mereka yang juga korban ketidakadilan, yang kekurangan makanan, bahkan mereka yang sakit karena COVID-19. Tuhan, kuasa kasih-Mu yang akan ternyatakan bagi kami semua, bagi orang-orang yang terketuk hatinya, untuk memberi pertolongan, untuk meringankan beban mereka, supaya mereka tetap percaya dan dapat merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan ada hadir, membuat mereka tetap dapat kekuatan untuk menjalani kehidupan pada saat-saat ini. Tuhan, juga hamba berdoa bagi semua orang tua yang sudah lanjut usia, yang telah dibacakan nama mereka satu persatu. Tuhan kenal di mana mereka berada. Tuhan kenal anak cucu mereka. Tuhan beri kasih sayang kepada mereka semua, supaya mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Karena orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia akan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan oleh cinta kasih-Mu lah, melalui anak-anak dan cucu, mereka akan tetap semangat menjalani kehidupan di masa tua mereka. Juga hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam kesakitan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah dalam menjalani masa pemulihan. Tuhan pun kenal mereka semua. Hamba berdoa kiranya kuasa kasih-Mu ya Yesus nyata atas mereka. Semua proses perawatan, pengobatan yang diberi dokter paramedis disempurnakan oleh Tuhan, supaya menjadi kekuatan dan sehat yang akan mereka miliki, sehingga mereka boleh kembali menjalani kehidupan sebagaimana kuat dan sehat, kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka masing-masing. Juga hamba berdoa untuk semua pelayan hamba Tuhan, penatua, diaken, pendeta, juga panitia-panitia, semua pekerja-pekerja gereja yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengasihi mereka semua, termasuk tim COVID, juga tim multimedia Jemaat Sion Poso yang dengan sukacita melakukan tugas pelayanan. Dalam pertolongan Tuhan mereka boleh melakukannya. Berkati mereka semua ya Tuhan. Juga hamba berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis, dan semua relawan COVID-19 yang ada di negara kami. Tuhan tahu, Tuhan mengenal mereka. Tuhan akan beri hikmat, akal budi, kepandaian kepada mereka. Bahkan Tuhan beri perlindungan kepada mereka, kuat dan sehat, dijauhkan dari semua mara bahaya sakit penyakit, supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab bagi bangsa dan negara, dan memberi pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan dengan baik, dengan sukacita, dalam takut akan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, juga kami bersyukur bersama dengan semua keluarga yang telah membawa persembahan-persembahan mereka pada hari ini. Atas kasih kemurahan Tuhan, atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan dan diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh memberi persembahan syukur, memberi iuran pembangunan, memberi syukur bagi ketambahan usia, juga syukur karena hari ulang tahun pernikahan. Tuhan kenal keluarga-keluarga ini.
Tuhan kenal pribadi yang mengucap syukur kepadamu. Tuhan, mereka tahu apa yang mereka alami rasakan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu hamba mohon berkati mereka semua. Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka, supaya mereka terus berjalan di dalam sukacita, karena mereka selalu merasakan cinta kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga kami bawa dalam doa ini jemaat Tuhan atau keluarga-keluarga yang pada saat ini menjalani masa karantina di rumah mereka masing-masing karena terpapar COVID-19. Tuhan, hanya kepadamu tentu mereka selalu berharap pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Penyembuhan dari Tuhan melalui pengobatan medis dan dokter itu akan mereka alami, sehingga mereka akhirnya dapat melewati suasana dan situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan yang akan membuat mereka kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mereka boleh puji dan muliakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan atas permohonan kami, doa-doa kami, pinta kami kepadamu. Kami pun berdoa untuk anak kekasih Gio yang boleh membantu pelayanan pada saat ini. Tuhan juga memberkati Opa yang dengan setia membantu. Kiranya mereka tetap dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa bersama sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Allah Peduli.
Jemaat kekasih Tuhan, dengan sukacita, damai, sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita masuk saat teduh. Amin. Mari kita kembali berdiri. Kita nyanyikan Kupandang Hari Esok. Hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan menyertai